Satu hal yang harus digarisbawahi di sini yang akhirnya membuat saya jadi tidak mau mendukung dia itu adalah karena beliau belum bertobat dari melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti pemilu sebelumnya, yaitu apa? Menggunakan identitas-identitas keagamaan untuk menjadi alat politik. Dulu kita sudah mengetahui itulah, kita gak usah dibahas lagi ya. Sampai ada banyak masjid yang menolak menyolatkan, menolak menguburkan seorang muslim hanya gara-gara beda partai politik. Itu kan dari pendukungnya Pak Anies ini kan. Dan sekarang ini diulang lagi. Jadi ketika kampanye tiba-tiba dikerubutin oleh ulama, kemudian ulama itu mengeluarkan fatwa, kami ulama, ada ulama ngaku ulama tapi gak apa-apa lah, kami ulama mewajibkan pertanggungjawaban dunia akhirat untuk memilih Anies. Nah, kata-kata mewajibkan itu, istilah wajib itu kan di dalam agama itu terminologi yang berat gitu. Kalau misalkan tidak dilaksanakan berarti dosa gitu kan. Nah, karena itu berarti harus ada dalilnya. Nah, ini dalil memilih Anies itu di mana? Apakah karena sebelumnya sudah difatwakan juga bahwa Pak Anies itu adalah Imam Mahdi gitu? Kan nggak bisa. Nah, tapi Pak Anies itu memang menggunakan terminologi-terminologi agama, istilah-istilah agama untuk menguatkan elektabilitasnya. Jadi ada fatwa lah. Kemudian, saya setuju kalau misalkan agama itu dijadikan inspirasi politik kita. Saya sangat setuju kalau misalkan agama ada di atas gagasan politik kita. Tetapi kalau misalkan agama ada di bawah, kemudian dijadikan alat politik, nah itu adalah sesuatu yang bermasalah. Sesuatu yang sangat sakral saja bisa dijadikan alat, bagaimana sesuatu yang lain, saya pikir ini adalah kebijakan yang terlalu oportunis gitu. Tapi kan bukan Pak Anies yang melakukan itu. Pak Anies membiarkan para pendukungnya untuk melakukan itu. Kenapa dia tidak melakukan klarifikasi? Saya yakin sebagai seorang intelektual, saya yakin sebagai seorang dalam tanda kutip liberal yang bergagasan maju, tidak mungkin Pak Anies itu setuju kalau misalkan dirinya disakralkan, bahwa dirinya itu pada akhirnya dianggap diwajibkan untuk memilih dirinya gitu. Itu gak ada ceritanya. Kenapa sampai main fatwa? Dari dulu main fatwa, sekarang juga main fatwa. Ini ironi, status beliau sebagai seorang akademisi kemudian akhirnya juga tercoreng gara-gara kelakuan-kelakuan politik yang agak kurang gitu, yang kacau seperti ini gitu. Dan akhirnya apa? Ini mengancam Baraya, ini levelnya sudah mengancam. Karena apa? Karena kelompok-kelompok paling intoleran di Indonesia, kelompok-kelompok kacamata kuda yang melihat hanya dalam satu perspektif dan satu paradigma saja, kebanyakan ngumpulnya di situ. Jadi kalau misalkan Pak Anies yang terpilih, ya, jadi jangan-jangan ya Pak Aniesnya nggak seperti itu. Tapi makanya saya pertanyakan, kalau Pak Anies nggak seperti itu, kenapa membiarkan para pendukungnya menjadi seperti itu? Kan gawat gitu. Dan ditambah lagi ada masalah lain, yaitu apa? Sama seperti Pak Ganjar, Pak Anies itu adalah petugas partai.